Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 pada mata kuliah Strategi Pembelajaran Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Rita Sofian SPD MPDE. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi tentang model pembelajaran Discovery Learning. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu rekan-rekan saya yang ada di kelompok 3. Yang pertama ada Delvi Novitasari dengan NIM 20053075. Yang kedua ada Rani Septriasa dengan NIM 20053052. Yang ketiga ada Silvi Yulita Putri dengan NIM 20053020. Dan yang keempat ada Yuda Adrianto dengan NIM 20053063. Nah, sebelum masuk ke pembahasan kali ini, saya akan mengulas apa sih itu model pembelajaran Discovery Learning secara singkat. Model pembelajaran Discovery Learning adalah suatu metode untuk mengembangkan cara belajar siswa secara aktif dengan menemukan sendiri, menyelidiki sendiri, maka hasil yang diperoleh akan tahan lama dalam ingatan serta tidak mudah dilupakan oleh siswa itu. Nah, pada kali ini ada dua pembahasan. Yang pertama ada langkah-langkah penerapan model pembelajaran Discovery Learning, dan yang kedua ada praktek pembelajaran Discovery Learning. Untuk pembahasan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Rani dan Delvi. Kepada Rani dan Delvi, waktu dan tempat dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penerapan Discovery Learning. Untuk menerapkan model pembelajaran Discovery Learning di kelas, kita bisa melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, memberikan stimulasi. Nah, di sini pendidik memberikan rangsangan kepada peserta didik di mana nantinya peserta didik akan melakukan tanya jawab terhadap topik yang disampaikan, kemudian dilanjutkan untuk tidak memberi generalisasi. Ini semua dimaksudkan agar peserta didik memiliki keinginan sendiri untuk melakukan penyelidikan sendiri. Nah, contohnya berupa potensi daerah yang berkaitan dengan konsep geografi yang sedang dipelajari. Selanjutnya, siswa akan merasa dihadapkan dengan kondisi yang mengharuskan mereka memikirkan ide-ide. Yang kedua yaitu problem statement atau penyertaan atau identifikasi masalah. Di sini pendidik memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan identifikasi terhadap permasalahan yang disajikan sebanyak mungkin. Kemudian dilanjutkan dengan menentukan salah satu solusi pemecahan masalah yang dianggap sangat relevan untuk digunakan dalam proses penyelesaian masalah tersebut. Yang ketiga, data collection atau pengumpulan data. Nah, di sini ketika proses eksplorasi berlangsung, pendidik juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan proses pengumpulan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan. Ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada siswa dalam membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditentukan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu data processing atau pengolahan data. Pada tahapan ini, semua informasi yang telah didapatkan atau dikumpulkan oleh peserta didik, lalu semuanya diolah, diacak, dan diklarifikasikan, ditabulasi, bahkan jika perlu dihitung menggunakan cara tertentu. Lalu kemudian ditafsirkan pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang kelima yaitu verification atau pembuktian. Pada tahap ini peserta didik melakukan pengkajian ulang secara cermat sebagai dasar untuk membuktikan benar atau tidaknya hipotesis yang telah ditetapkan tadi. Dengan temuan alternatif dihubungkan dengan hasil data processing. Hal ini bertujuan agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan kreatif. Lalu yang keenam yaitu generalisasi atau menarik kesimpulan. Nah, pada tahap generalisasi atau menarik kesimpulan, sebuah tahapan yang dilakukan oleh peserta didik untuk menarik sebuah kesimpulan yang dijadikan sebagai prinsip umum dan berlaku untuk semua masalah kejadian yang sama, dengan tetap memperhatikan hasil verifikasi. Setelah menarik kesimpulan, peserta didik harus memperhatikan proses generalisasi, di mana proses ini sangat menekankan pada pentingnya penguasaan pelajaran atas makna dan kaidah atau prinsip-prinsip yang luas yang menjadi dasar pengalaman seseorang. Di samping menekankan pentingnya proses pengaturan dan generalisasi dari pengalaman-pengalaman itu. Nah, sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Untuk materi selanjutnya yang akan Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang penerapan Discovery Learning menurut Firman dalam Suasana 2019.
Yang pertama itu orientasi. Pada orientasi ini, siswa diminta untuk mengidentifikasi permasalahan yang relevan dengan materi pelajaran. Orientasi ini akan melatih siswa dalam interpretasi, analisis, dan evaluasi, serta melatih pada aspek kemampuan berpikir kritis pada siswa. Yang kedua, hipotesis umum. Pada hipotesis umum ini, siswa merumuskan hipotesis terkait permasalahan yang ditemukan pada setiap orientasi. Siswa akan menyusun masalah dan mencari tujuan dari proses pembelajaran dan kemudian diujikan pada percobaan. Yang ketiga, pengujian hipotesis. Siswa pada pengujian ini merancang dan melaksanakan eksperimen serta membuktikan hipotesis yang telah mereka rumuskan, mengumpulkan data, dan mengkomunikasikan hasil pada eksperimen mereka. Pada pengujian ini akan melatih kemampuan siswa dalam regulasi diri, evaluasi, analisis, serta hipotesis awal dan hipotesis baru. Yang kelima, regulasi. Dalam pembelajaran, penemuan berkait dengan proses perencanaan, pengawasan, dan pengevaluasian. Sekian saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang praktek pembelajaran discovery learning yang akan dijelaskan oleh Yuda Adrianto. Kepada Yuda, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan praktek pembelajaran discovery learning. Yang pertama adalah fase stimulasi, yaitu dapat dilakukan dengan kegiatan pembelajaran dimulai dengan guru mengajukan pertanyaan. Yang kedua adalah fase identifikasi, di mana dimulai dari guru yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk memberikan pendapat mereka. Yang selanjutnya adalah fase pengumpulan data, yaitu dimulai dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengumpulkan informasi yang relevan sebanyak-banyaknya. Yang keempat, adanya fase pengolahan data. Dalam fase ini, terdapat kegiatan pengolahan informasi yang didapatkan baik melalui pengumpulan data, kemudian menafsirkannya. Selanjutnya adalah fase pembuktian. Siswa yang diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, kritikan, dan saran serta pertanyaannya. Yang selanjutnya adalah fase generalisasi, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menarik kesimpulan dengan bimbingan dan tuntunan guru. Yang selanjutnya adalah fase penutup, adalah proses terakhir yang berisi ulasan kembali materi yang telah dipelajari bersama-sama oleh siswa dan memberikan koreksi jika diperlukan. Sekian, terima kasih. Kembali kepada moderator. Nah, berdasarkan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan saya tadi, dapat kita simpulkan bahwa ada banyak cara untuk menerapkan model pembelajaran ini. Salah satunya yaitu dalam pembelajaran kimia, di mana murid diminta untuk menemukan sendiri bagaimana lilin bekerja. Mereka akan melakukan pengamatan sederhana, kemudian membuat ide dan hipotesis yang akan diuji. Dalam hal ini, guru hanya berperan untuk mendukung pembelajaran, lalu menjelaskan pembakaran dalam kimia berdasarkan hasil penemuan siswa itu. Kegiatan tersebut mendorong keterlibatan siswa secara aktif, memotivasi mereka dalam belajar, mengembangkan kreativitas dalam pemecahan masalah, serta memberikan pengalaman belajar yang baru. Mungkin demikian materi yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada kata-kata yang salah dalam penyampaian materi, saya selaku moderator mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari kelompok 3 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.